warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawidwija. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Sore 1 Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, beliau Bu Khairul Murismawati, guru PPKN di SMK Sore 1 Ponorogo. Bu Risma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya. Oke, Bu Risma, hari ini kita ada percakapan pra observasi sebelum nanti Bu Risma melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya. Nah, adapun tujuannya untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Bu Risma nanti selama di kelas, dan kenapa kita melakukan pra observasi untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Risma nanti dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum itu nanti mungkin saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Risma. Siap ya? Ya. Baik. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Risma nanti dalam proses pembelajaran apa ya? Nah, untuk tujuan pembelajaran saya ada dua, Pak. Oh, iya. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya siapkan. Yang pertama itu siswa dapat mengenali dan juga membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Untuk yang kedua, siswa dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya, baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Itu tujuan pembelajaran. Oke, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Risma. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai diobservasi oleh Bu Risma nanti kira-kira? Nah, jadi untuk area pengembangannya itu ada dua, berkaitan dengan aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi yang untuk pengetahuan, siswa dapat mendiskusikan, bertukar pendapat mengenai makna identitas kelompok yang akan dibuat sebagai identitas kelompok mereka. Dan untuk keterampilan, mereka dapat menuliskan dan juga menggambarkan makna dari hasil diskusi identitas kelompok. Baik. Jadi ada dua area pengembangan yang akan Bu Risma observasi ya, Ya. pengetahuan dan keterampilan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa diceritakan bagaimana strategi pembelajaran dan juga model pembelajaran yang akan Bu Risma lakukan saat proses pembelajaran nanti. Ya, untuk strategi yang saya lakukan nanti berdiferensiasi dengan kesiapan siswa, dan untuk model pembelajarannya berbasis masalah problem learning itu. Terus kalau untuk metodenya nanti diskusi kelompok dan juga penugasan. Oke, baik. Jadi nanti Bu Risma akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, Ya. dan juga pembelajaran sosial emosional. Untuk model pembelajarannya menggunakan project problem based learning ya, Ya. atau project based learning, Ya. project Ya. based PJPL itu. Baik, dan juga didukung dengan kerja kelompok. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira media pembelajaran apa saja yang Bu Risma nanti akan lakukan? Jadi Butuhkan? nanti iya, untuk medianya itu ada PowerPoint, terus Oh, laptop, LCD, spidol, kertas HVS, juga pensil. Oke, jadi itu tadi ya media yang akan digunakan, PowerPoint dan sebagainya. Ya. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa Bu Risma sampaikan kira-kira waktu pelaksananya itu kapan, kemudian nanti sasarannya itu kelas berapa, kemudian nanti jam keberapa, begitu Bu. Nah, untuk pelaksanaannya nanti hari Selasa. Hari Selasa jam ke-4 dan 5 itu nanti untuk kelas 10 DKV. Kelas 10 DKV. Iya. Oke, jadi nanti hari Selasa tanggal 6 Februari ya, Ya. 2024. Oke, Bu Risma, terima kasih atas kesempatannya. Nanti setelah Bu Risma melakukan pra observasi ini ya, nanti kan saya akan mengamati Bu Risma selama proses pembelajaran di kelas pada tanggal 6 Februari tersebut. Nah, nanti setelah Bu Risma melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, ada satu lagi Bu, nanti ada kegiatan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh guru pengajar praktek saya. Iya. Siap Ibu ya? Iya. Oke, sebelum diakhiri mungkin
apa ya, Bu Risma bisa menyampaikan apa yang didapat dari percakapan singkat kita hari ini? Nah, untuk itu saya rasa saya mendapatkan gambaran selama proses pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, Pak. Oke. Jadi mulai dari media, menyiapkan bahan ajarnya itu yang saya. Oke, luar biasa. Jadi Bu Risma sudah memiliki persiapan ya, mulai dari media dan lain sebagainya tadi untuk proses pembelajaran nanti kan. Iya. Baik Bu Risma, terima kasih atas cakap-cakap singkat kita hari ini. Semoga nanti pembelajarannya bisa sesuai yang Bu Risma persiapkan, berjalan dengan lancar, tidak ada suatu apapun. Ya, baik, terima kasih. Oke, kita akhiri Bu Risma. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini sebelumnya ya, SMK sore Disiplin tapi siap. kurang semangatnya. Coba sekali lagi. SMK sore Disiplin tapi siap. Alhamdulillah semangat ya hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, silakan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Siapa doa? Doa apa ya? Doa saya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Siapa? Aprilia. Sakit ya? Atau sakit ya? Semoga cepat sembuh biar bisa bergabung dengan kita ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi sebelumnya kan sudah dibahas tentang Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Nah, untuk yang kali ini kita akan membahas tentang keberagamannya dalam masyarakat. Seperti apa? Bagaimana sikap kita atas keberagaman di Indonesia? Coba salah satu bisa menjawab gimana sih kita menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia? Iya, kita komen. Mari bisa. Terus dengan adanya keberagaman kan macam-macam tuh. Gimana kira-kira? Mari bisa. Terus akhiri. Siapa? Toleransi bisa. Nah, dengan adanya keberagaman ini kita bisa saling menghormati, menghargai, dan bertoleransi. Dan sebelum itu, dengan adanya keberagaman ini kan ada macam-macam identitas ya di masyarakat, baik itu dari agama, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu pada materi pertemuan kali ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, bagi 3 kelompok ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang keberagaman ini dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, sudah untuk kelompoknya. Silakan untuk kelompok 3 kelompok. Jadi isinya 4 orang. Satu kelompok
silakan kalian membuat nama kelompok sesuai keinginan kalian sendiri. Jadi namanya itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke, sudah paham di sini? Jadi namanya kalian beri nama sendiri, terus nanti nama anggotanya kalian pilih sesuai kelompok. Setelah itu kalian menggambar lambang atau logo kelompok kalian masing-masing. Ya, terserah. Jadi kan nanti kan kalian punya nama, ya kan? Nah, dari nama itu kalian bisa menggambarkannya dalam sebuah logo atau lambang. Nanti misalnya ya, bisa kalian kasih nama elang. Nama kelompoknya elang. Nah, di situ kalian gambar lambang dan maknanya. Misalnya ada gambar kepala elang kayak gitu ya. Maknanya apa? Jadi nanti selain gambar lambang, kalian juga menjelaskan makna dari logo yang kalian gambar. Oke, sudah paham? Setelah itu kalian tuliskan aturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama ada di kelompok kalian. Oke, paham? Oke, sekarang kalian bisa mulai mengerjakan. Nanti kalau ada yang ditanyakan, kalian boleh tanyakan itu ya. Yang mengidentitaskan tentang kalian itu apa sih? Jadi dari berbagai macam orang ini jadi satu. Apa kira-kira yang mencerminkan kalian? Mungkin kebersamaannya, terus tanda tawanya, kayak gitu.
2, 3, 4, 5, 6, 7 warna. Itu warna. Jadi ya 6, ada 6 warna ya. Dan ini masing-masing ini memiliki warnanya masing-masing. Berkumpul menjadi satu. Ini kalian bisa buat lingkaran besar ya, buat lingkaran di sekelilingnya yang kayak Indonesia kan ada beberapa pulau ya kan, menjadi satu yang namanya Indonesia. Ya paham? Kalian mau cari kayak gitu? Dengan saat ini aja nggak apa-apa. Jadi kan itu juga ada warna-warnanya kan. Misalnya kalian menjelaskan warna satu ini kuning, itu warna dan ini misalnya kedua kuning, kedua itu adalah orang yang hangat, orang yang ceria, terus bisa punya siapa Alvin yang warna biru. Melambangkan identitas kalian itu menjadi satu dalam kelompok itu. Jadi nanti kalian akan perwakilan aja ya, kalian bacakan dari tempat duduk kalian aja, menjelaskan tentang kelompok-kelompok kalian. Apa sih makna dari kelompok kalian itu, gitu ya. Mulai dari paling depan kelompok, silakan perkenalkan kelompoknya dan juga simbol dari kelompok kalian. Jadi ya, kalian baca tulisan. Ya, dengarkan ya. Saya dari nama kelompok harmonis, nama anggota Irfan, Alvin, saya Sendiriana. Gambar lambang dan akhlaknya. Merah keberanian, Diperlihatkan gambarnya. Nih. merah keberanian, kuning kebahagiaan, optimisme dan ceria. Biru kepercayaan dan kesetiaan, hijau harmoni dan kesehatan. Nah, jadi kelompok dari harmonis ini menggambarkan tentang masing-masing individu, digambarkan dengan warna ya, digambarkan dengan warna kuning apa tadi?
hijau. Jadi warna-warna itu tadi mewakili dari setiap masing individu yang ada di kelompok harmoni. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Selanjutnya silakan dari kelompok apa tadi, Sakura. Itu kan dulu dong yang kelompok harmoni. Kami dari kelompok Sakura, nama anggota dapat Dewan Sejahtera, Fitri Rahayu, Rio Adi Saputro. Kelompok kami membuat logo kebersamaan dan Sakura. Kelihatan ya. Itu ya logonya. Kelihatan nggak? Nah, itu logonya ada gambar Sakura dan kebersamaannya. Maka dari kebersamaan ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan. Makna dari Sakura melambangkan kehidupan dan keindahan. Nah, bisa dijelaskan gimana tadi? Kalau yang kelompok tadi kan Kebersamaan. bersamaan. Terus Kekeluargaan atau persaudaraan. kebersamaan, kekeluargaan atau persaudaraan. Terus yang Sakura tadi Melambangkan kehidupan dan keindahan. kehidupan dan keindahan. Nah, jadi maksudnya dari kelompok Sakura yang kebersamaan tadi, kebersamaan persaudaraan dalam kelompoknya. Jadi mereka erat ya, persaudaraan. Terus dan juga kehidupan dalam sekolah. Ya. Terus yang Sakura tadi melambangkan keindahan dan juga kehidupan. Oh, ya. Jadi kelompok ini itu indah. Kalian lihat kan betapa indahnya kelompoknya. Masing-masing. Sudah ada yang tanyakan ya tentang logonya? Tidak ada ya? Silakan dari kelompok apa ini? Kami dari kelompok Solid Budis dengan anggota Berga, Arif dan Zaki. Ini adalah gambar logo kelompok kami. Ini gambarnya ada jelaskan. Ada Tiga lingkaran di atas, tiga lingkaran sejajar menggambarkan tidak memandang perbedaan satu sama lain. Nah, Dan tangan rangkul menggambarkan kebersamaan walaupun banyak perbedaan. Dan tiga batu di bawah ini adalah melambangkan kekompakan dari kelompok kami. nah, sudah ya, jelas ya. Berarti ini kelompok solid ini tadi melambangkan dari kelompoknya siapa ini? Dari Arif dan Zaki. Jadi intinya mereka ini kompak, terus tidak membeda-bedakan, solid. Terus apa lagi tadi Mas? Kekompakan dan juga kesatuan, kebersamaan. Sudah ada apa? Sudah bisa diterima? Ya, jelas ya. Jadi kenapa sih kok membuat apa kelompok, terus kita bikin logo, kita bikin makna-makna dari logo. Jadi kalian tahu nggak kira-kira alasannya kenapa? Dan untuk bersama. Untuk bersama. Terus apa lagi kira-kira? Ada kaitannya dengan Indonesia juga loh. Jadi kan tadi kalian masing-masing kelompok kan dari masing-masing individu, dari berbagai macam identitas. Mungkin ada yang ada anaknya keras kepala, terus ada yang manutan, ada yang cerewet kayak gitu ya. Tapi kalian bersatu dalam satu kelompok itu, dan kalian membuat nama, kalian membuat maknanya bersama-sama. Dan itu juga gambaran dari keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya, keberagaman dalam Indonesia itu sendiri. Indonesia kan beragam ya kan, terdiri dari berbagai macam pulau. Terus masyarakatnya beragam, budaya, agama, etnis. Agama juga di lingkungan kalian juga ada nggak yang agamanya berbeda? Ya, ada. Nah, kalian gimana sikapnya kalau agamanya berbeda? Menghormati atau mencela? Biasanya menghormati. Nah, jadi itu intinya ya. Walaupun kalian berbeda, kalian saling menghormati, kalian tetap bersatu
dan juga kalian menghargai keinginan dan juga pendapat masing-masing individu. Itu tadi intinya dari pembelajaran kita hari ini, keberagaman dan juga persatuan. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, enggak ada. Baiklah. Jadi itu tadi materi tentang keberagaman. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masih di materi keberagaman, tapi nanti lebih ke itu suku, budaya, adat dari masing-masing provinsi. Oke, sudah paham ya? Itu untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan. Baiklah. Sebelum itu ada yang ditanyakan? Oh, enggak ada. Sudah jelas ya? Terima kasih ya untuk perhatiannya hari ini. Karena kalian sudah mengerjakan tugas, kalian mau berdiskusi. Terima kasih banyak. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawit Wija. Saya CGP Angkatan 9 dari SMK Sore 1 Ponorogo. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya, Bu Risma. Kami juga tidak sendiri, ditemani oleh Ibu pengajar praktek saya, Bu Supatoya. Selamat pagi, Bu Supatoya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan rekan saya, Bu Risma. Bagaimana, Bu Risma? Baik, Bu Risma, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, Bu Risma, pada kesempatan kali ini dalam percakapan pasca observasi, nanti kita akan bercakap-cakap sebentar. Mungkin ada yang ingin diharapkan Bu Risma selama percakapan nanti. Yang saya harapkan dari hasil percakapan pasca observasi ini, nanti kegiatan pembelajaran saya jadi lebih baik lagi mungkin. Jadi setelah kita lihat hasil evaluasinya hari ini, semoga nanti saya juga tambah berkembang, pembelajaran di kelas juga semakin baik. Oke, luar biasa ya. Jadi tujuannya nanti Bu Risma ingin bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran di kelas. Ya. Baik, mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana perasaannya selama kegiatan observasi kemarin? Ya, karena belum terbiasa, jadi sedikit tegang pada waktu itu Pak. Misalnya. Ya. Oke, ya kira itu wajar ya. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa Bu Risma ceritakan terkait proses pembelajaran di kelas mengenai area pengembangan dan juga mungkin teknik pembelajaran yang sudah disampaikan di kelas itu bagaimana? Yang kita pembelajarannya, saya kan membuat program pembelajaran ya, jadwal itu. Terus untuk area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa dapat mendiskusikan terus menunjukkan pendapat mengenai makna identitas kelompok yang akan dibuat sebagai identitas kelompok mereka nanti. Dan juga untuk keterampilannya, siswa dapat menuliskan juga menggambarkan makna dari hasil diskusi identitas kelompok tersebut. Gitu, Pak. Oke, baik. Dari yang Bu Risma sudah sampaikan, mungkin bisa diceritakan ke saya, menurut Bu Risma itu sudah proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah berhasil apa belum melalui tahapannya tadi? Kalau untuk berhasil atau tidaknya, saya rasa itu berjalan cukup baik, meskipun mungkin ada sedikit kendala di dalam proses pembelajaran itu. Oke. Mungkin bisa diceritakan kendalanya apa selama pembelajaran ini tadi? Nah,
karena kegiatan ini berkelompok, Ya. ya kan, ada beberapa siswa yang kurang aktif dan pada saat kegiatan kelompok tersebut, jadi ada yang aktif, ada yang tidak, mungkin guru lain juga merasakan kayak gitu pada saat kegiatan pembelajaran, apalagi studentnya itu di kelompok. Nah, jadi kendalanya pengaturan siswa saat berkelompok itu. Ya, ada yang aktif, ada yang tidak, Ya. ada yang mengandalkan temannya. Oke, mungkin menurut Bu Risma bagaimana kira-kira untuk menangani masalah tersebut? Untuk menangani hal tersebut, saya biasanya menyesuaikan dengan kondisi siswa. Kan ada beberapa siswa yang suka dengan kegiatan kelompok, terus ada yang suka menyesuaikan. Saya menyesuaikan kenyamanan dari siswa masing-masing. Ini nanti ada saya tanya dari siswa itu, terus untuk ikut dalam kegiatan kelompok. Oke, berarti jadi dari kejadian tadi solusinya Bu Risma akan menyesuaikan dengan kondisi anak gitu ya? Ya. Baik. Kira-kira dari yang Bu Risma sampaikan itu nanti rencananya akan dikerjakan kapan itu nanti? Insya Allah saya lakukan secepatnya. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya, ya, untuk pembelajaran selanjutnya saya akan memperbaiki lagi siswanya juga memperhatikan lagi dan juga untuk menyesuaikan pembelajaran yang lebih efektif lagi untuk para siswa. Oke, baik, insya Allah nanti dimulai setelah kegiatan PSAC ya. Ya. Oke, luar biasa. Baik Bu Risma, jadi itu tadi percakapan pasca observasinya. Semoga nanti ke depan pembelajaran yang Bu Risma lakukan di kelas bisa lebih baik lagi. Saya tunggu nanti cakap-cakapnya lagi setelah Bu Risma melakukan yang lebih baik setelah evaluasi ini. Oke, kita tunggu nanti, semoga ceritanya lebih menarik lagi. Terima kasih Bu Risma atas partisipasinya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risma yang sudah menyampaikan kerjasama dengan kami sebagai saya sebagai rekan penyerah dan kemarin sudah melakukan observasi kelas yang lingkungan untuk percakapan pra observasi hari ini sudah belum walaupun belum sempurna banget karena kesempurnaan yang tidak Allah kan begitu ya dalam manusia ya. Tapi sudah lumayan, tujuan ditetapkan oleh Dekan Sejawat sendiri ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Risma sendiri. Memang coaching itu kan kemitraan, jadi tidak ada yang maksudnya kemitraan sejajar ya, antara coach sama coachingnya itu kan posisinya sejajar, kemitraan. Intinya hanya menggali dan yang bisa mencari solusi itu dari coachingnya sendiri. Kemudian untuk tidak memberi atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran kepada pengalaman, ya ini Pak Bali tadi juga tidak memberi atau memberikan saran karena sudah muncul dari diri sendiri. Kemudian untuk percakapan dua arah dan rekan sejawat sudah lebih banyak bicara, tapi lebih banyak bicara sudah dari sendiri. Kemudian tadi sudah mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya dari apa yang disampaikan Bu Risma, Pak Bali tadi sudah mengulangi atau merangkum. Di situ memang kata kuncinya coaching itu seperti itu. Jadi mengulang atau merangkum dari perkataan yang disampaikan oleh coaching. Dan pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali, kemudian memaksimalkan potensi percakapan menghadirkan tindak lanjut konkret. Tadi sudah ada rencana tadi tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Jadi tindak lanjutnya itu dari rekan sejawat sendiri. Kemudian percakapan
Terus dengan, nah ini yang kesimpulan dari rekan sejawat ini tadi masih ada kurang kesimpulan disimpulkan, hanya kesimpulan yang saja, tidak apa-apa, itu sudah hasil yang baik dan minta dan apa namanya 1 sampai 7 itu sudah menghasilkan sangat baik. Tapi yang belum hanya kecakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat ini yang belum tersampaikan. Nah apa itu sudah bagus, sudah dengan sudah sangat baik, tidak perlu diulang. Ya, itu saja, terima kasih Bu Risma.